Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Soali, saya dari kelas A32. Sedikit mau menjelaskan tentang materi belajar orang dewasa. Belajar orang dewasa adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Belajar orang dewasa dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Sedangkan pendidikan formal yaitu pendidikan formal untuk orang dewasa dapat dilakukan melalui program diploma, sertifikat, atau gelar akademis. Yang kedua, pendidikan non formal, yaitu pendidikan non formal untuk orang dewasa dapat dilakukan melalui kursus, pelatihan, atau workshop. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu pendidikan informal untuk orang dewasa dapat dilakukan melalui pengalaman hidup, membaca, atau menonton video. Sedangkan karakteristik belajar orang dewasa, yang pertama, motivasi, pengalaman, dan kemandirian. Motivasi adalah orang dewasa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman yaitu orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, kemandirian, yaitu orang dewasa dapat belajar secara mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dan proses belajar mereka sendiri. Sedangkan pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah formal. Pendidikan luar sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kursus, pelatihan, workshop, dan pendidikan komunitas. Sedangkan kursus yaitu dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Pelatihan yaitu dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Workshop adalah dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Sedangkan yang terakhir yaitu pendidikan komunitas. Pendidikan komunitas dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu tertentu. Apa manfaat dari pendidikan luar sekolah? Yang pertama, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan. Meningkatkan keterampilan adalah pendidikan luar sekolah dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Sedangkan meningkatkan kesadaran, yaitu pendidikan luar sekolah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan. Pendidikan luar sekolah dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kebutuhan belajar sepanjang hayat. Orang dewasa memiliki kebutuhan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka sepanjang hayat. Perubahan dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang terus berubah, memerlukan orang dewasa yang dapat beradaptasi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi perubahan tersebut. Lanjut, peningkatan keterampilan, yaitu belajar orang dewasa dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam
bidang tertentu sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengembangan pribadi. Belajar orang dewasa dalam membantu mengembangkan pribadi dan meningkatkan kesadaran diri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kelima adalah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan luar sekolah dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat orang dewasa. Dengan memasukkan belajar orang dewasa dalam kajian pendidikan luar sekolah, kita dapat mengembangkan program yang relevan, yaitu mengembangkan program pendidikan luar sekolah yang relevan dengan kebutuhan belajar orang dewasa, meningkatkan aksesibilitas, yaitu meningkatkan pendidikan luar sekolah bagi orang dewasa yang ingin belajar. Sedangkan meningkatkan kualitas hidup, yaitu meningkatkan orang dewasa melalui pendidikan luar sekolah yang berkualitas. Pendidikan berkelanjutan adalah proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat, tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah atau universitas. Pendidikan berkelanjutan bertujuan untuk membantu individu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka secara terus-menerus, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan kerja. Karakteristik pendidikan berkelanjutan meliputi yaitu sepanjang hayat, fleksibel, relevan, terus-menerus. Sepanjang hayat adalah pendidikan berkelanjutan, berlangsung sepanjang hayat, tidak terbatas pada usia atau tahap pendidikan tertentu. Yang kedua, fleksibel. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sekarang yang relevan yaitu pendidikan berkelanjutan harus relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang terakhir, terus-menerus. Pendidikan berkelanjutan merupakan proses yang terus-menerus, tidak berhenti pada titik tertentu. Sedangkan apa manfaat dari pendidikan berkelanjutan? Yang pertama, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kualitas hidup. Manfaat meningkatkan kemampuan yaitu pendidikan berkelanjutan dapat membantu individu meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Sedangkan manfaat meningkatkan kesadaran, pendidikan berkelanjutan dapat membantu individu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang selanjutnya yaitu manfaat meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup yaitu pendidikan berkelanjutan dapat membantu individu meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan kemampuan dan kesadaran. Sedangkan manfaat meningkatkan kemampuan adaptasi. Pendidikan berkelanjutan dapat membantu individu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan kerja. Contohnya, pendidikan berkelanjutan, pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, pengalaman kerja. Sedangkan contoh pendidikan informal seperti membaca buku atau menonton video. Sedangkan pendidikan formal yaitu pendidikan yang berkelanjutan seperti program diploma atau sertifikat.
Pendidikan non formal seperti kursus atau pelatihan. Sekarang contoh lain, pengalaman kerja, yaitu pengalaman kerja dapat menjadi sumber pendidikan yang berkelanjutan. Belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah belajar formal. Belajar formal adalah proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis seperti program diploma atau sertifikat yang diberikan oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, belajar non formal. Belajar non formal adalah proses pembelajaran yang tidak terstruktur dan tidak sistematis seperti kursus, pelatihan atau workshop yang tidak memberikan gelar atau sertifikat formal. Sedangkan yang ketiga adalah belajar informal. Belajar informal adalah proses pembelajaran yang tidak terstruktur dan tidak sistematis seperti belajar melalui pengalaman hidup, membaca buku, atau menonton video. Belajar berbasis pengalaman, yaitu proses pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman langsung seperti pengalaman kerja atau pengalaman hidup. Lanjutnya, belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri tanpa bantuan atau pengawasan dan orang lain seperti belajar melalui internet atau membaca buku. Menurut psikologi, belajar orientasi. Belajar orang dewasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah orientasi intrinsik. Orang dewasa yang memiliki orientasi intrinsik belajar karena motivasi internal seperti keinginan untuk meningkatkan kemampuan atau pengetahuan. Dua, yaitu orientasi ekstrinsik. Orang dewasa yang memiliki orientasi ekstrinsik belajar karena motivasi eksternal seperti keinginan untuk mendapatkan gelar atau sertifikat. Orientasi pembelajaran. Orang dewasa yang memiliki orientasi pembelajaran fokus pada proses pembelajaran itu sendiri seperti meningkatkan kemampuan atau pengetahuan. Orientasi prestasi adalah orang dewasa yang memiliki orientasi prestasi fokus pada hasil atau prestasi yang ingin dicapai seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang terakhir adalah orientasi sosial. Adalah orang dewasa yang memiliki orientasi sosial belajar karena keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain atau meningkatkan kemampuan sosial. Apa cara belajar orang dewasa dapat bervariasi, namun beberapa cara umum yang digunakan antara lain belajar melalui pengalaman. Orang dewasa dapat belajar melalui pengalaman langsung seperti pengalaman kerja dan sebagainya. Dengan demikian, orang dewasa, pendidikan berkelanjutan, cara dan jenis pembelajaran serta pendidikan luar sekolah dapat menjadi alternatif bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang serta memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat mereka. Kemudian, orientasi belajar orang dewasa dapat memengaruhi motivasi dan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami orientasi belajar orang dewasa untuk dapat menyediakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka.
Itu saja yang bisa saya sampaikan atau menjelaskan tentang materi belajar orang dewasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.